Kabar mengejutkan, Casemiro alami gegar otak. Dua kabar buruk harus diterima Manchester United usai duel lawan Fulham pada pekan ke-26 Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Selain menelan kekalahan, United juga dihadapkan pada cedera kepala yang dialami gelandang Casemiro. United kalah dengan skor 1-2 pada duel di Old Trafford, Minggu, tanggal 24 Februari tahun 2024 malam WIB. Sempat menyamakan skor lewat aksi Harry Maguire pada menit ke-89, United kebobolan pada menit tambahan, 97 dari aksi Alex Iwobi. Ini adalah kekalahan pertama United pada 2024, sebelumnya, pasukan Erik ten Hag selalu menang pada 5 laga terakhirnya di semua ajang. Kekalahan dari Fulham tentu menimbulkan rasa getir bagi kubu United. Apalagi jika melihat persaingan di 4 besar klasemen, namun, ada juga kabar buruk lain dari cedera yang dialami Casemiro. Pada menit ke-53, Casemiro harus dibawa ke keluar lapangan menuju ke ruang ganti. Pemain asal Brasil itu sebelumnya dapat perawatan medis usai terlibat benturan dengan Harrison Reed. Casemiro cedera pada bagian kepala. Erik ten Hag, manajer Manchester United, agak risau dengan cedera Casemiro. Dia sempat menyebut gegar otak untuk memberi penjelasan soal cedera yang dialami. "Saya tidak tahu apakah itu gegar otak tapi yang pasti head to head," buka Erik ten Hag dikutip dari situs resmi klub. "Saya sebenarnya tidak tahu masalahnya tapi dia harus keluar. Dia harus keluar jadi kami harus berbicara dengan dokter, dan tim medis, untuk melihat bagaimana keadaannya," sambung ten Hag. Cedera Casemiro bisa membuat Erik ten Hag punya masalah serius, sebab, dalam 1 pekan ke belakang, ada 2 pemain yang sudah diumumkan cedera. 2 pemain itu adalah Rasmus Højlund dan Luke Shaw. Selain mereka berdua, ada beberapa pemain lain yang juga cedera. Mereka antara lain Aaron Wan-Bissaka, Tyler Malacia, Mason Mount, Lisandro Martinez, dan Anthony Martial. Casemiro tidak bisa melanjutkan permainan. Kita semua sudah melihatnya. Kami harus menariknya keluar dan, mudah-mudahan, dia sudah lebih baik besok, kata ten Hag. Penyebab Manchester United kalah dari Fulham, bingung di 60 menit pertama dan naif. Bek Manchester United, Harry Maguire buka-bukaan terkait kekalahan timnya melawan Fulham. Ia menyebut Manchester United tidak bermain dengan baik di 60 menit pertama dan itu membuat mereka terpukul. Manchester United menelan kekalahan di pekan ke-26 EPL tahun 2023 sampai tahun 2024, menjamu Fulham di Old Trafford. Manchester United tumbang dengan skor 1-2. Di laga ini, Manchester United sebenarnya memiliki momentum yang bagus usai menyamakan kedudukan melalui gol Maguire, namun Fulham berhasil unggul 2-1 melalui serangan balik di masa injury time. Harry Maguire mengakui penyebab timnya kalah di laga ini karena mereka bermain buruk di 60 menit pertama laga. "Secara keseluruhan kami tidak bermain dengan cukup baik di 60 menit pertama," keluh Maguire kepada BBC Sport. Harry Maguire menyebut Manchester United terlalu lambat dalam mengawali pertandingan baik di babak pertama dan kedua. Itulah yang membuat Fulham lebih leluasa untuk memberikan tekanan kepada setan merah. "Kami mengawali laga dengan buruk, meski di babak pertama jalannya pertandingan cukup berimbang. Namun ketika Anda tidak bermain dengan performa terbaik Anda maka Anda harus siap dihukum lawan," sambung Maguire. "Kami tahu bahwa Fulham mampu mengancam melalui bola-bola mati, dan mereka mencetak gol cepat di awal babak kedua, dan aspek itu sangat mengecewakan." Lebih lanjut, Maguire menyebut Manchester United baru bermain dengan apik setelah tertinggal, namun mereka terlalu naif saat membawa bola sehingga mereka kalah di laga ini. "Saya rasa reaksi yang kami tunjukkan cukup bagus di 30 menit terakhir babak kedua. Ketika kami menyamakan kedudukan, kami terlihat mampu memenangkan pertandingan," sambung Maguire. "Kami terlalu naif di masa injury time karena kami menaruh banyak pemain kami di kotak penalti lawan dan kami keteteran saat serangan balik," ia menandaskan. Manchester United bertekad untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Setan Merah dijadwalkan akan bertandang ke The City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest di lanjutan FA Cup tahun 2023 sampai tahun 2024. Disebut ingin tangani Manchester United, begini kata Thomas Tuchel. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel menolak menanggapi rumor ia ingin menjadi pelatih Manchester United. Ia menyebut bahwa ia untuk saat ini fokus sepenuhnya bagi Bayern Munchen. Seperti yang sudah diketahui, Tuchel akan berstatus sebagai pengangguran di musim panas nanti.
ia sudah mengonfirmasi bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Die Roten di akhir musim nanti. Tuchel sendiri baru-baru ini dirumorkan sudah menentukan masa depannya. Ia disebut mengincar pekerjaan sebagai pelatih Manchester United di musim depan. Baru-baru ini, awak media mencoba mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Bagaimana respon sang pelatih? Dikutip Goal International, Tuchel menyebut bahwa rumor yang beredar itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia belum memikirkan kemana ia akan berlabuh selepas dari Bayern Munchen. Tidak ada apapun yang akan terjadi pada diri saya dari sekarang hingga akhir musim nanti, ungkap Tuchel. Menurut Tuchel, untuk saat ini ia hanya fokus kepada Bayern Munchen. Ia ingin membawa Die Roten menutup musim tahun 2023 sampai tahun 2024 sebagus mungkin sehingga ia tidak memikirkan yang lain. Menurut sejumlah rumor yang beredar di Inggris, ada kans bagi Tuchel untuk menangani Manchester United. Posisi Erik ten Hag untuk saat ini belum aman dari pemecatan, dan jika ia gagal membawa Manchester United lolos ke Liga Champions maka Ineos akan membuka lowongan untuk manajer baru. Erik ten Hag belak-belakan kecewa kepada Anthony Martial dan berniat beli striker baru. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengakui dia memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap Anthony Martial musim ini. Namun sayang, ia kecewa karena performa ex-AS Monaco itu tak sesuai harapan. Penyerang Prancis ini telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan kompetitif sejak bergabung dengan juara Inggris 20 kali itu dari Monaco pada musim panas 2015. Meski menghabiskan sebagian besar dekade terbaiknya bersama Manchester United, Martial kesulitan untuk mencapai potensi penuhnya karena serangkaian masalah cedera. Pemain berusia 28 tahun itu belum pernah bermain sejak tampil dalam kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada Desember tahun 2023. Ia menjalani operasi untuk mengatasi masalah pangkal pahanya. Anthony Martial akan absen hingga April dan diperkirakan menjadi musim terakhirnya di Old Trafford. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni. Anthony Martial kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya di paruh pertama musim ini, hanya mencetak 2 gol dalam 19 penampilan kompetitif. Ten Hag mengaku berharap lebih dari Martial musim ini, namun ia membela keputusan klub yang tidak merekrut striker baru di bursa transfer Januari menyusul kabar terkini bahwa Rasmus Højlund akan absen hingga 3 pekan. Kami senang mendatangkan Rasmus Højlund, kata Ten Hag kepada wartawan menjelang pertemuan kandang Liga Inggris hari Sabtu dengan Fulham. Kami punya 2 striker, Martial telah melakukan hal-hal hebat untuk kami musim lalu, jadi dia juga mendapat bayaran tinggi di klub ini. Kami seharusnya berharap lebih, itu kenyataannya, tapi untuk mendatangkan striker lain, itu berarti Anda mengesampingkan dia sepenuhnya di awal musim. Ten Hag bahkan secara terang-terangan mengaku ingin membeli striker baru pada bursa transfer musim dingin Januari kemarin, yang menandakan bahwa Martial dipastikan tak akan membela Manchester United musim depan. Saya ingin mendatangkan seorang striker di musim dingin, tapi itu tidak memungkinkan, dan kami sudah punya masalah dengan FFP di musim panas. Dengan Højlund absen karena masalah cedera, Rashford diperkirakan akan memimpin lini depan melawan tim Marco Silva di Old Trafford. Manchester United yang saat ini menempati posisi ke-6 akan berusaha melanjutkan performa impresifnya setelah memenangkan 5 pertandingan kompetitif terakhirnya. Bomber Sporting Lisbon, Victor Gyökeres merapat ke Manchester United. Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru, kini Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Manchester United dipastikan sedang berburu striker baru. Mereka mempersiapkan pengganti Anthony Martial yang kontraknya habis di musim panas nanti. Sejauh ini sudah ada beberapa striker yang dikaitkan dengan Manchester United, mulai dari striker berpengalaman hingga striker muda potensial disebut-sebut jadi target transfer Setan Merah. Vicajes melaporkan bahwa Manchester United kini sedang mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka berminat untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Menurut laporan tersebut Manchester United saat ini sangat tertarik untuk merekrut Gyökeres. Ini disebabkan sang striker tampil mematikan di lini serang Sporting Lisbon. Sejauh ini ia sudah mengeems total 29 gol dan 11 assist untuk tim asal Portugal itu. Usianya juga masih 24 tahun sehingga Erik ten Hag menilai sang striker bisa berkarir panjang di timnya. Menurut laporan yang sama, Manchester United bakal kesulitan untuk membajak sang striker. Gyökeres punya klausul rilis yang tinggi di Sporting Lisbon, ia hanya bisa pergi dengan tebusan 100 juta euro.
Manchester United bukan satu-satunya klub Inggris yang berminat pada jasa sang striker. Chelsea juga dilaporkan berminat memboyong Gyökeres ke Inggris di musim panas nanti. Krisis bek kiri, Manchester United panggil Brandon Williams. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai mencari jalan keluar dari situasi krisis bek kiri mereka. Mereka dilaporkan mempertimbangkan memanggil pulang Brandon Williams. Manchester United baru-baru ini mendapatkan kabar buruk, bek kiri mereka, Luke Shaw mengalami cedera dan harus absen sekitar 2-3 bulan ke depan. Manchester United praktis tidak memiliki bek kiri, karena Tyrell Malacia belum pulih dari cedera, alhasil setan merah mulai mencari opsi untuk mengatasi krisis bek kiri mereka tersebut. Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United sedang mempertimbangkan satu opsi untuk situasi ini, mereka berencana memanggil pulang Brandon Williams. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan memanggil pulang Williams dari masa peminjamannya. Sang bek sejak awal musim kemarin dipinjamkan ke Ipswich Town, dalam kontrak peminjamannya ada klausul untuk pemulangan kembali sang pemain. Dengan situasi yang kepepet ini, Manchester United mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul tersebut. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Williams kemungkinan besar sulit untuk dipulangkan dalam waktu dekat ini. Untuk memulangkan sang bek, dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah tim. Selain itu Manchester United juga harus membayar kompensasi ke Ipswich. Menurut laporan itu, Ipswich tidak berkenan memulangkan Williams saat ini, jadi transfer tersebut diyakini tidak akan terjadi. Menurut laporan yang beredar, Erik ten Hag tengah mempertimbangkan untuk mengorbitkan satu pemain muda untuk mengisi slot bek kiri timnya. Sosok Harry Amas disebut-sebut akan diproyeksikan bermain di tim utama Manchester United sambil menunggu Malacia sembuh dari cedera.